PKB dan BBNKB, pembebasan pengenaan PKB progresif, pembebasan tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda 2 wajib pajak yang termasuk dalam data 1. PKH Program Keluarga Harapan dan atau KKS, Kartu Keluarga Sejahtera. Kedua, yang terdaftar sebagai ojek online. Dan ketiga, untuk kendaraan roda 3. Rekan sekalian, dapat membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Pamekasan dan di berbagai layanan unggulan kami, seperti Samsat Walkthrough, Samsat Drive-Thru, Payment Point Mall Pelayanan Publik, Payment Point Waru, Samsat Keliling Pagi, dan Samsat Keliling Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat Realita dimanapun Anda berada. Saya Ida Clarissa kembali menyapa Anda kerabat dalam rangkaian program Talk Show edisi hari ini di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas bagi kerabat Realita dimanapun Anda berada. Jumat 12 September 2025 kita kembali menemani kerabat Realita dalam rangkaian Talk Show Smart Health yang akan menemani Anda selama formasi 1 jam ke depan dengan berbagai tema-tema dari dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter yang kami datangkan langsung dari Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodidio Kabupaten Pamekasan. Masih bersama dengan Ayuda Clarissa kerabat. Kita ingatkan juga untuk kerabat Realita yang saat ini tergabung di frekuensi 89.1 Realita FM juga bisa menyimak siaran kami hari ini di saluran TikTok ya dan juga YouTube kami di Realita Official. Bagi kerabat Realita, kita langsung saja present tema kita pada pagi hari ini ada tentang trauma kimia pada mata dan penanganannya di rumah bersama dengan narasumber kita di studio dari RSUD Smart pada pagi hari ini ada Dr. Edwin Damar Prabowo yakni PPDS Mata dari FKUB. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita sapa dulu Dr. Edwin. Waalaikumsalam Mbak, terima kasih ya sudah diundang di Realita FM. Baik, bagaimana kabarnya dok pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, dokter, kita punya tema tentang trauma kimia pada mata dan penanganannya di rumah ini dok. Dan selama 1 jam kerabat Realita yang juga penasaran seperti apa sih berbagai trauma-trauma kimia yang menyebabkan mata bisa menjadi iritasi serta penanganan di rumah atau pertolongan pertama yang bisa dilakukan di rumah seperti apa. Ini ada dokter Edwin yang akan menemani kita kerabat. Jadi kita mulai langsung dokter, apa sih sebenarnya zat-zat kimia yang bisa menimbulkan iritasi atau kita katakan trauma kimia ini pada mata yang umumnya terjadi di kehidupan sehari-hari kita dok, silakan. Baik, jadi memang trauma kimia itu adalah salah satu kasus yang tidak jarang kita temui di rumah sakit ya sebagai dokter mata. Yang mana kalau misalnya kita lihat distribusi pasien yang kita temui sehari-hari, 5-10% pasien kita itu adalah pasien-pasien akibat dari trauma kimia yang mengenai pada matanya. Nah, trauma kimia itu sendiri paling sering itu adalah trauma akibat dari zat-zat kimia yang sebenarnya kita gunakan sehari-hari di rumah. Sebagai contoh yang paling gampang adalah mata kita terkena cipratan sabun atau misalnya sampo atau deterjen atau bahkan terkena cipratan zat-zat kimia yang lebih kuat seperti pembersih lantai, pembersih toilet, air aki dan lain-lain. Nah, zat-zat tersebut dapat menyebabkan keluhan-keluhan pada mata baik dari yang paling ringan hingga yang paling berat, kasusnya tergantung dari zat kimianya itu tadi. Nah, untuk itu saya di sini mau sharing sedikit bagaimana sih kita mengatasinya di rumah dan mana sih kasus yang sebenarnya bisa ditangani di rumah dan mana yang sebenarnya perlu pertolongan di fasilitas kesehatan, seperti itu Mbak. Baik, langsung saja mungkin dok, apa yang mungkin seringkali kita ketemui gitu dok di kehidupan kita sehari-hari yang biasanya menyebabkan iritasi ini, misal seperti sabun atau apa sejenisnya dok? Ya, jadi sebenarnya yang perlu kita pahami dulu itu adalah zat kimianya yang mengenai mata kita. Nah, zat kimia yang mengenai mata kita yang paling sering terjadi itu adalah sabun, lalu sampo ya. Nah,
Tapi kalau sabun dan sampo itu rata-rata sifat zat kimianya itu lemah. Nah, sehingga dia tidak membutuhkan penanganan lanjutan di fasilitas kesehatan. Jadi, alhamdulillah aman gitu. Kalau misalnya kena di rumah, bisa ditangani di rumah. Nah, caranya seperti apa? Misalnya mata kita, habis kita lagi cuci-cuci atau misalnya lagi mandi, lagi sampoan, misalnya kena mata, itu kan pasti rasanya perih. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Caranya itu sangat sederhana. Yang pertama adalah mata itu tidak perlu dikucek berlebihan. Karena ketika kita mengucek mata, itu malah bisa memperparah iritasi yang terjadi di mata kita. Nah, yang kedua, mata langsung dilakukan pembilasan dengan air bersih yang mengalir, Mbak. Nah, untuk zat-zat kimia yang lemah cukup kita bilas dalam waktu 10 sampai 15 menit. Yang mana juga perlu dipastikan, misalnya yang kena mata kanan pada saat membilasnya jangan sampai air bilasan tadi juga kena ke mata kiri kita. Nah, biasanya pada zat-zat kimia yang lemah seperti sabun, sampo, itu biasanya setelah dibilas maka keluhan akan membaik dengan sendirinya sehingga tidak perlu untuk penanganan lanjutan di fasilitas kesehatan. Nah, yang perlu kita lebih hati-hati adalah zat-zat kimia yang sifatnya lebih kuat, seperti misalnya pembersih lantai, pupuk cair, air aki, dan zat-zat kimia yang lain. Itu apabila terkena di mata, itu bisa menyebabkan kerusakan yang sifatnya lebih serius. Nah, untuk itu biasanya harus membutuhkan pertolongan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan ya. Nah, namun kita juga bisa melakukan pertolongan pertama di rumah. Nah, caranya sebenarnya hampir sama dengan kita terkena zat kimia yang sifatnya lebih lemah, yaitu pertama jangan dikucek pastinya ya. Lalu yang kedua, kita lakukan pencucian atau pembilasan di mata kita dengan air bersih tadi. Cuman kita butuh durasi yang lebih lama, yaitu sekitar 20 menit. Nah, selanjutnya mata bisa langsung ditutup menggunakan kain bersih ataupun dengan tisu dan langsung mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan terdekat. Bisa ke puskesmas, rumah sakit ataupun praktik dokter pribadi yang terdekat dari rumahnya pasien tadi itu. Oke, sebenarnya seberapa banyak sih dok zat-zat iritan dari bahan-bahan kimia ini yang bisa menimbulkan kebahayaan lah, tingkat bahaya begitu untuk kita atau mata kita dok? Harus seberapa banyak begitu? Oh iya, jadi sebenarnya tingkat keluhan atau tingkat keparahan itu kan sebenarnya yang paling berpengaruh itu adalah tingkat pH dari zat kimianya. Karena kalau misalnya kita lihat sebenarnya zat kimianya agak ilmiah sedikit ya. Jadi memang zat kimia itu kan ada asam dan juga basa ya. Baik. Nah, untuk yang biasa kita gunakan di rumah sehari-hari, terutama kita gunakan di tubuh kita, rata-rata zat kimianya itu memang lemah, Mbak. Seperti sabun, sampo. Jadi kalaupun kena, itu biasanya setelah kita bilas di mata kita itu akan hilang dengan sendirinya dan tidak menyisakan gejala sisa. Dan secara sederhananya tidak berbahaya lah kalau zat kimia yang lemah. Nah, berbeda dengan zat kimia yang lebih kuat yang memang bukan digunakan untuk tubuh kita, misalnya membersihkan lantai, membersihkan toilet, membersihkan kerak pada kamar mandi, itu merupakan zat-zat yang sifatnya kuat, yang mana itu tidak seharusnya kena di mata kita dan itu bisa sangat berbahaya, bahkan bisa sampai menyebabkan kebutaan. Nah, untuk itu memang untuk zat-zat kimia yang tadi saya sebutkan, yang termasuk zat-zat kimia yang kuat, yang memang tidak didesain untuk digunakan di tubuh kita, itu rata-rata memang setelah kita lakukan pertolongan di rumah harus segera mencari pertolongan kepada tenaga kesehatan, seperti itu. Kalau kayak parfum gitu dok, itu misal kena semprot ke mata atau gimana? Kalau misalnya parfum itu kan sebenarnya yang paling membuat tidak enak di mata itu kan sifat iritannya berasal dari alkoholnya. Nah, itu kalau misalnya alkohol itu sendiri, yang pertama itu pertolongan pertamanya sama, ya. Jadi pertama nggak perlu dikucek, dibilas. Nah, keluhannya seberapa banyak iritasinya di mata biasanya berpengaruh dari seberapa banyak kita kenanya. Nah, apabila setelah kita lakukan pembilasan, gejalanya masih menetap, seperti misalnya matanya merah yang signifikan, yang sampai merah banget. Terus yang kedua, kita menggunakan mata kita untuk melihat, lalu ada
mata kita menjadi lebih kabur dan tidak membaik setelah kita bilas, itu sangat disarankan untuk kita kontrol ke tenaga kesehatan terdekat. Karena biasanya kalau misalnya mata kita kena sesuatu, zat kimia atau apapun itu, kalau misalnya penglihatannya menjadi kabur, nah itu berarti tanda kita membutuhkan pertolongan tenaga kesehatan. Artinya ada kerusakan di permukaan bola mata kita. Dan apabila tidak ditangani dengan tepat, itu bisa menyebabkan penurunan penglihatan yang sifatnya permanen. Mm-mm. Ini juga buat kaum perempuan. Biasanya kan mereka aktif menggunakan make up di bagian mata Iya, tiap iya. hari begitu, entah untuk pemakaian eyeliner, eyeshadow atau segala macam, atau bahkan yang namanya soft line gitu. Ini Betul. sebenarnya aman tidak dok untuk pemakaian setiap hari atau jangka panjang? Apalagi kita tahu banyak perempuan yang memang bekerja harus full make up setiap hari. Dan kalau memang aman, ini ada batas waktunya tidak dok untuk penggunaan bahan-bahan make up yang tentunya pasti punya bahan-bahan kimia yang ada di dalamnya? Ya, jadi memang tidak jarang ya kita ketemu pasien-pasien muda yang matanya merah karena akibat dari efek samping make upnya ya. Yang paling sering yang ditemui itu bukan karena bedak atau yang lain-lain, tapi adalah bulu mata biasanya. Nah, jadi yang menggunakan lem bulu mata ya. Jadi yang menggunakan extension bulu mata, biasanya lemnya masuk ke dalam bola mata. Nah, apabila dia kasusnya lem, itu memang tidak bisa ditangani sendiri di rumah karena lem itu bisa menyebabkan pengendapan dari zat lemnya di dalam bola mata, dan itu memang harus dikeluarkan secara manual dengan alat khusus oleh tenaga kesehatan atau dokter mata. Nah, untuk soft lens sendiri, sebenarnya soft lens itu adalah alat bantu penglihatan ataupun bisa digunakan untuk estetik juga ya. Tapi kan kebanyakan orang menggunakan alat bantu penglihatan sebagai pengganti kacamata. Nah, untuk soft lens sendiri sebenarnya dia aman selama kita tahu dan mengerti cara perawatannya. Nah, yang pertama adalah apabila mata kita sedang merah, jangan menggunakan soft lens. Karena kan berarti sedang terjadi radang atau infeksi. Yang mana apabila kita menggunakan soft lens bisa memperparah infeksi atau radangnya itu. Jadi mata harus dalam kondisi bagus untuk menggunakan soft lens. Lalu yang kedua adalah soft lens itu tidak didesain untuk digunakan terus-menerus selama 24 jam. Karena soft lens itu bisa membuat adanya pengendapan mikroorganisme ataupun debu-debu di sekitaran soft lens-nya yang kita gunakan di mata. Untuk itu kenapa soft lens biasanya disarankan dilepaskan pada saat malam hari, dan air untuk mencuci soft lens itu juga didesain khusus. Memang air steril, air bersih yang memang didesain khusus untuk membersihkan soft lens itu, dan tempatnya pun khusus. Jadi memang soft lens itu aman, yang penting kita tahu dan paham cara merawatnya, seperti itu. Oke, selanjutnya dokter, ini tentang asap-asap yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari. Misal kayak kita biasa naik sepeda motor nggak pakai kacamata, ini kan banyak kendaraan-kendaraan bermotor yang menimbulkan polusi begitu. Betul. Nah, dari knalpotnya dan segala macam. Nah, ini juga termasuk ke dalam bentuk trauma kimia pada mata juga, Kak? Jadi sebenarnya kalau asap ya, terutama kalau misalnya kita di jalan kena asap rokok atau misalnya asap dari kendaraan, itu sebenarnya masuknya lebih ke trauma termal, karena kan itu adalah sisa-sisa dari zat pembakaran ya, yang mana apabila terkena dengan jumlah yang cukup banyak bisa menyebabkan iritasi dan juga infeksi di bola mata kita. Sehingga pertama, untuk langkah pencegahannya biasanya ketika kita mengendarai sepeda motor, alangkah baiknya menggunakan pelindung mata, baik itu helm yang memiliki kaca ataupun kita menggunakan kacamata pada saat mengendarai kendaraan kita. Nah, apabila kita terkena asap lalu mata kita menjadi merah, nah biasanya adalah kita perlu lihat, apabila hanya merah saja tanpa adanya keluhan mengganjal, biasanya itu hanya asapnya saja yang mengenai mata kita. Nah, apabila ada keluhan disertai merah dan mengganjal sampai perih, nah itu yang perlu dikhawatirkan adalah adanya sisa-sisa pembakaran yang nyangkut di mata kita. Jadi misalnya ada orang bakar sampah atau bakar rokok. Nah, itu bisa
masuk ke dalam bola mata, yang mana itu tidak bisa sembuh dengan sendirinya, harus dikeluarkan untuk mengurangi peradangannya. Kalau asap biasa biasanya bisa sembuh dengan sendirinya. Oke, Heeh. biasanya selain beberapa zat tadi yang disampaikan dokter, apa sih yang biasanya terjadi di tengah-tengah masyarakat ataupun yang seringkali ditemui oleh dokter di pasien-pasien dokter yang berhubungan dengan trauma-trauma kimia ini, dok? Sebenarnya kalau yang paling sering itu ditemui adalah pekerja ya, terutama yang bekerja sebagai kuli angkut atau bekerja di perkebunan atau pertanian, terkadang matanya itu kena pupuk. Nah, jadi pupuk itu beberapa zat-zat dari pupuk itu termasuk asam yang kuat. Nah, jadi memang harus hati-hati kalau ketika kita handle pupuk. Karena kalau misalnya terkena mata itu bisa membuat mata kita mengalami kerusakan dan karena dia terdiri dari zat kimia yang sifatnya kuat, itu sangat berbahaya buat mata. Lalu yang kedua yang sering juga itu adalah pekerja-pekerja bangunan. Nah, ketika melakukan las atau menggerinda, kadang gramnya itu tadi itu Hmm. mental ke mata sehingga gramnya itu nyangkut di mata. Nah, ketika dia terkena di mata, gramnya itu tidak akan bisa dikeluarkan secara manual, memang harus dibantu dengan alat khusus sehingga dia bisa dikeluarkan dari bola mata. Sama yang terakhir mungkin yang rame, yang akhir-akhir ini ramai itu adalah pasien-pasien terkena eh, gas air mata, karena kan beberapa waktu kebelakangan itu cukup ramai ya, apa namanya, demonstrasi-demonstrasi, kita yang lagi lewat di pinggir jalan juga kena dampaknya. Nah, itu beberapa pasien juga ada. Oke, Heeh. dokter, sebagai dokter begitu ya, ketika menemui pasien-pasien yang mengalami trauma kimia pada mata ini, apa sih treatment yang diberikan pertama kali begitu, dok? Tadi kan bisa dilakukan di rumah. Nah, kalau yang biasa dilakukan di rumah sakit seperti apa, dok? Jadi sebenarnya yang pertama yang harus dilakukan adalah kita cek dulu fungsi penglihatannya. Apabila fungsi penglihatannya itu turun, pasien itu jadi kabur ya istilahnya penglihatannya, kita harus lebih hati-hati karena biasanya kena ke permukaan bola mata, lebih infiltratif artinya. Lalu yang kedua adalah kita sebagai dokter itu standar kita ukur dulu pH-nya. Nah, untuk mengukur pH itu pentingnya kenapa? Kita tahu ini zat kimianya kuat atau lemah. Nah, dan nanti kita gunakan sebagai indikator keberhasilan terapi kita. Jadi setelah kita ukur pH-nya, misalnya kita dapatkan basa kuat ya, yang infiltratif ke dalam bola mata, kita lakukan istilahnya pencucian atau irigasi bahasa medisnya menggunakan air infus. Memang air khusus yang kita gunakan untuk kita bilas di bola mata. Nah, pembilasan oleh dokter bedanya dengan yang dilakukan sendiri di rumah, bukan hanya dari air yang kita gunakan untuk membilas, kita juga berikan tetes mata untuk menghilangkan nyerinya. Jadi pasien merasa lebih nyaman, lebih comfort pada saat kita melakukan pembilasan. Lalu yang ke selanjutnya adalah sebagai dokter kita harus melihat kerusakannya itu separah apa, yang rusak di bagian mana aja, dan nanti obat yang kita berikan untuk pasien itu tergantung dari seberapa parah kerusakannya. Dan pada beberapa kondisi yang kerusakannya itu parah, itu wajib dilakukan perawatan atau nginep di rumah sakit untuk dilakukan perawatan secara rutin setiap harinya oleh dokter yang bertugas. Aku untuk hal ini biasanya berapa lama penyembuhannya, dok? Biasanya untuk penyembuhannya untuk kasus-kasus ringan itu 3 hari sampai 1 minggu untuk kasus yang ringan. Tapi untuk kasus yang parah biasanya lebih lama, bisa sampai 1 sampai 2 minggu. Dan terkadang untuk kasus yang parah setelah sembuh pun akan menyisakan jaringan luka. Jadi penglihatannya tidak bisa kembali 100% seperti itu, karena sama mata itu sama seperti kulit ya, ketika kita Mm-mm. lukanya dalam itu kan nggak jadi kulit normal lagi, dia jadi jaringan luka. Mata juga seperti itu. Oke, Mm-mm. apa ini juga bisa menimbulkan komplikasi lain pada mata, dok? Bisa, jadi pertama bisa menimbulkan jaringan luka tadi yang bisa mengganggu penglihatan. Yang kedua bisa menimbulkan peradangan yang lebih dalam sampai di dalam bola mata.
Lalu yang ketiga bisa menyebabkan kejadian-kejadian ikutan seperti katarak Mhm. yang sifatnya kita ngomongnya katarak komplikata, bisa menyebabkan peningkatan tekanan dalam bola mata atau glaukoma. Itu juga bisa disebabkan oleh trauma kimianya itu tadi. Eh, Berarti trauma kimia ini ketika satu kali terjadi bisa sampai sebegitu parahnya, atau ini akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari menggunakan bahan-bahan kimia itu? Biasanya kalau yang parah cukup satu kali kejadian bisa bisa langsung menyebabkan hal-hal tersebut untuk zat-zat kimia yang sifatnya kuat ya. Heeh. Oh dok, kalau yang biasanya sering kali terjadi kayak penyiraman air keras gitu ke Hmm. muka seseorang, itu bisa juga fatal ketika kena ke mata? Fatal sekali karena itu kan kuat ya zat kimianya. Dia sangat infiltratif dan dia merusak jaringan, sehingga yang pertama yang pasti adalah yang rusak bukan cuma matanya tapi struktur di sekitar bola mata, kelopak, kulit di wajah, lalu di mata juga eh, jaringan di atas bola mata yang kita sebut konjungtiva itu juga bisa rusak. Lalu kornea itu adalah salah satu area yang paling penting di mata. Kalau kita lihat dari luar mata kita yang area hitam-hitam ini, Hmm. di atasnya yang paling depannya itu disebut kornea. Nah, kornea itu kalau misalnya terjadi kerusakan atau terjadi trauma yang sifatnya dalam, setelah sembuh dia tidak bisa normal seperti ini lagi. Dia akan memutih, kita ngomongnya keratopati, dan itu bisa menyebabkan kebutaan permanen. Nah, ini juga berlaku untuk anak-anak kecil dok. Sama, berlaku juga. Tapi kalau anak-anak biasanya jarang sih trauma kimia. Rata-rata anak-anak itu dia lebih ke trauma fisik. Jadi misalnya dia bermain, matanya ketusuk, misalnya ketusuk pulpen, Hmm. atau ketusuk kawat, atau misalnya kelempar batu sama temennya. Seperti itu. Oke, ini ada beberapa case misal dok kena apa namanya bahan-bahan kimia tertentu begitu dok, dan ini biasanya butuh penyembuhan, ada yang sebentar, katanya ada yang juga lama. Nah, untuk pasien-pasien yang ditemui oleh dokter sendiri, apa ini juga berpengaruh dari umur dok? Nah, misal kalau umur lebih muda itu bisa lebih cepat penyembuhan, atau kalau tua dan punya beberapa komplikasi ini jauh lebih lama penyembuhannya. Ya, betul. Jadi memang kalau misalnya kita usia semakin tua ya, sel-sel kita itu kan proses penyembuhan atau regenerasinya dia butuh waktu. Lalu yang kedua, apabila kita memang punya kondisi-kondisi yang sifatnya imunokompromis, seperti kita punya penyakit kronis atau kita punya kencing manis, itu bisa menghambat proses penyembuhan itu sendiri. Makanya kalau misalnya kita perawatan di rumah sakit, kita sebagai dokter mata juga tidak jarang kita kolaborasi dengan dokter-dokter penyakit dalam untuk apabila misalnya ada kondisi-kondisi seperti kencing manis yang bisa menghambat dari penyembuhan lukanya. Oke, kita masih akan lanjutkan lebih dalam lagi dokter tentang tema kita pada hari ini. Untuk kerabat Realita jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89.1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi. 89,1 Realita FM Pamekasan. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri hingga Nah, 1 jam di yang sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. 89,1 Realita FM Pamekasan. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi?
Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri sejak Nah, 1 jam di yang lalu. sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. .1 Realita FM Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, sederek, taretan, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak warga Jawa Timur. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Jasa Raja Cabang Jawa Timur menginformasikan bahwa korban kecelakaan di Jawa Timur sangat tinggi. Setiap hari 14 orang meninggal dunia dan 68 orang luka-luka dirawat di rumah sakit. Untuk itu, kami menghimbau kepada kita semua untuk tertib dan taat berlalu lintas. Sudah banyak korban berjatuhan. Sebagian besar korban meninggal dunia adalah tulang punggung keluarga yang berdampak menimbulkan pemiskinan. Marilah kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Keselamatan nomor 1. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Jasa Harja Pamekasan. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Hai kerabat Realita, mau tahu gimana alur pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan ketika sakit? Sekarang caranya udah gampang loh. Perlu pengobatan medik, cukup datang langsung ke Vaskes. Daftarnya tinggal install dan klik mobile JKN. Lalu dapatkan antrian online. Kemudian datang ke Vaskes tingkat pertama. Jika kasus spesialistik, maka FKTP akan melakukan rujukannya ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Sebelum itu, pastikan juga ya, kalian rutin membayar iuran sesuai aturannya. Daftarnya mudah, iuran pun juga murah. BPJS Kesehatan membantu untuk mewujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita butuhkan. Ayo, sukseskan layanan kesehatan nasional dengan aktif dan berperan menjadi peserta. Ingat ya guys, di fasilitas kesehatan tingkat pertama ada puskesmas, dokter praktik, klinik Pratama, dan rumah sakit tipe D Pratama. Layanan BPJS Kesehatan mudah, cepat, dan setara. Kesehatan untuk semua. BPJS Kesehatan membantu kita untuk wujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita semua butuhkan. Ayo semua kita sukseskan dengan aktif dan berperan. Ayo menjadi peserta yang tidak lupa bayar. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri sejak Nah, 1 jam di yang lalu. sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan.
Ralita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Hai kerabat Ralita, mau tahu gimana alur pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan ketika sakit? Sekarang caranya udah gampang loh. Perlu pengobatan medik, cukup datang langsung ke Vaskes. Daftarnya tinggal install dan klik mobile JKN. Lalu dapatkan antrian online. Kemudian datang ke Vaskes tingkat pertama. Jika kasus spesialistik, maka FKTP akan melakukan rujukannya ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Sebelum itu, pastikan juga ya, kalian rutin membayar iuran sesuai aturannya. Daftarnya mudah, iuran pun juga murah. BPJS Kesehatan membantu untuk mewujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita butuhkan. Ayo, sukseskan layanan kesehatan nasional dengan aktif dan berperan menjadi peserta. Ingat ya guys, di fasilitas kesehatan tingkat pertama ada puskesmas, dokter praktik, klinik Pratama, dan rumah sakit tipe D Pratama. Layanan BPJS Kesehatan mudah, cepat, dan setara. Kesehatan untuk semua. BPJS Kesehatan membantu kita untuk wujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita semua butuhkan. Ayo semua kita sukseskan dengan aktif dan berperan. Ayo menjadi peserta yang tidak lupa bayar. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melaksanakan survei penilaian integritas SPI untuk pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun 2025 yang akan berlangsung selama periode 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2025 dengan cara responden menerima WA Blast dari KPK. Link kuesioner pengisian survei penilaian integritas 2025 akan di-blast melalui WA SPI by KPK dengan label SPI 2025. Responden yang akan mendapatkan WA blast dari KPK adalah kategori internal yang terdiri dari ASN pemerintah Kabupaten Pamekasan, kategori eksternal yaitu pengguna layanan publik pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan expert, ahli yang terpilih sebagai responden oleh KPK. Pastikan juga nama yang Anda terima dalam WA tersebut adalah benar nama Anda. Dan jangan lupa klik isi survei yang terdapat pada pesan tersebut untuk memulai pengisian survei penilaian integritas KPK. Dengan mengisi SPI, Anda turut memberantas korupsi. Berantas korupsi dengan ujung jari. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Be smart, be healthy.
Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri hingga Nah, 1 jam. di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Masih dipancarluaskan dari Jalan Pamoperaja 03 Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Terima kasih kerabat untuk kebersamaannya karena masih setia bersama dengan Aida Clarissa di 89.1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi. Masih dalam rangkaian program Talk Show Smart Health edisi hari ini kerabat, dan kita masih bersama dengan Dr. Edwin Damar Prabowo selaku PBDS Mata dari FKUB. Dan kerabat Realita, kita masih punya tema tentang trauma kimia pada mata dan juga penanganannya di rumah. Tadi juga sudah banyak dibahas oleh Dr. Edwin tentang bagaimana mengatasi yang namanya jika terjadi iritasi ataupun trauma-trauma tertentu yang diakibatkan oleh zat-zat kimia sederhana pada mata dan penanganannya di rumah seperti apa. Nah, kerabat Realita, kita beralih ke beberapa pertanyaan yang masuk ke akun kami tentang, kita bisa lihat dokter, ada apa saja sih sebenarnya penanganan pertama yang perlu dilakukan apabila kena gas air mata yang digunakan oleh pihak kepolisian. Silahkan dokter, mungkin bisa dijawab. Jadi memang dalam beberapa tahun terakhir, karena pada kasus-kasus demonstrasi ya yang di luar ruangan kan pihak kepolisian menggunakan gas air mata ya untuk beberapa tujuan tertentu. Nah, beberapa pasien kita memang ada beberapa yang ikut demonstrasinya, ada juga yang masyarakat awam yang sebenarnya hanya sekedar lewat aja tapi juga ikut kena imbasnya, karena kan gas air mata itu sifatnya aerosol, artinya gas. Jadi gas itu kan dia bisa terbawa angin gitu. Nah, salah satu penanganan yang paling penting adalah dalam gas air mata, yang pertama adalah hindari gas air matanya, cari tempat yang tidak terkena atau tidak terjangkau dari gas air matanya. Dan pada saat kita terkena, sebisa mungkin kita harus menutup hidung, mulut, dan juga mata kita untuk mengurangi banyaknya kita terpapar dari gas air mata tersebut. Karena gas air mata sebenarnya dia kan adalah zat organik ya, yang sifatnya itu iritan. Nah, di mata sendiri dia gejalanya adalah perih dan juga kita jadi mengeluarkan banyak air mata. Nah, lalu selanjutnya untuk di kulit biasanya juga bersifat perih dan panas. Dan salah satu dan hal lainnya juga yang perlu dipertimbangkan adalah zat air mata itu kalau misalnya terhirup bisa menyebabkan batuk dan juga sesak pada beberapa kondisi tertentu. Jadi harus langsung hindari tempatnya yang ada paparan gas air matanya. Lalu yang kedua, langsung segera lakukan pembilasan di mata. Nah, untuk gas air mata sendiri ini biasanya kita anjurkan dibilas 15-20 menit. Nah, lalu setelah kita sampai di tempat yang relatif lebih aman, langsung lakukan pencucian di tangan. Lalu baju yang tadi terkena gas air mata segera diganti untuk menghindari paparan lanjutan dari sisa-sisa gas air matanya. Cuman apabila gas air mata, gas air mata ini sebenarnya untuk paparannya di mata, efeknya sebenarnya tidak terlalu berat. Yang penting setelah kita terkena langsung kita lakukan penanganan yang tepat. Salah satunya adalah tadi itu dibilas, ya. Dan apabila ada tempat kerumunan yang di situ sangat banyak gas air matanya, ya kita langsung harus hindari untuk menyelamatkan diri kita sendiri.
Oke, untuk gas air mata ini sebenarnya apa memang khusus dia diperuntukkan untuk hal-hal seperti ini atau hanya boleh dipergunakan oleh pihak kepolisian dan aparat atau memang dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menemuinya, Dok? Sebenarnya gas air mata kalau di Indonesia umumnya adalah kan digunakan pada kondisi-kondisi tertentu ya. Memang sudah diatur, sudah ada aturannya bahwa digunakan oleh pihak kepolisian atau pihak yang berwenang dalam kondisi-kondisi yang sudah kita ketahui ya. Lalu yang kedua, untuk penggunaan pribadi sebenarnya hampir tidak ada ya. Beberapa penggunaan gas-gas yang sifatnya iritan ke mata yang biasa digunakan pribadi itu adalah pepper spray biasanya atau semprotan merica itu loh. Mungkin di Indonesia jarang, tapi kalau di luar negeri sudah mulai umum ya. Wanita atau misalnya orang tua membawa pepper spray. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengancam atau yang mengganggu, bisa dilakukan penyemprotan pepper spray. Nah, pepper spray itu sendiri sebenarnya ya sama, itu zat iritan juga di mata, tapi sifatnya ya juga hanya sementara. Setelah dilakukan pembilasan, itu akan gejalanya akan hilang seperti itu. Baik, Dok, apa ada pengalaman selama ini dengan kasus-kasus terkena gas air mata ini, Dok, yang mungkin bisa diceritakan kepada masyarakat? Jadi kan memang saya menjalani pendidikan dokter spesialis mata di Malang ya. Jadi salah satu mungkin yang paling kita teringat dan juga kita selalu sedih ya kalau mengingatnya, yaitu adalah salah satunya adalah tragedi Kanjuruhan. Kalau misalnya rekan-rekan pernah tahu bahwa ada banyak penggunaan gas air mata pada tragedi tersebut, dan banyak pasien memang membutuhkan perawatan terkait kondisi matanya. Untuk kondisi matanya sendiri sebenarnya keluhannya tidak terlalu berat, mulai dari iritasi biasa. Namun ada beberapa kondisi yang kondisinya berat, seperti ada terjadi perdarahan di permukaan bola matanya. Namun perdarahan di permukaan bola mata pun apabila ditangani oleh dokter mata biasanya bisa hilang dalam waktu 2-3 minggu seperti itu. Yang paling berbahaya sebenarnya dalam gas air mata itu lebih ke area pernafasan. Seperti itu. Sama paniknya massa dalam jumlah yang banyak itu bisa menyebabkan orang jatuh, terinjak-injak. Nah, itu yang lebih berbahaya sebenarnya dalam penggunaannya ya. Jadi memang harus sangat-sangat indikasinya memang harus sesuai seperti itu. Itu sampai bisa menimbulkan sesak nafas dan segala macam itu, Dok, karena memang kandungan si aerosol tadi dalam gas air matanya atau seperti apa? Biasanya kalau misalnya pasien biasa atau misalnya orang biasa biasanya hanya batuk. Tapi beberapa orang misalnya dia memang ada gangguan bawaan di pernafasannya, misalnya gangguan kronis di area pernafasan, itu bisa menyebabkan kambuhnya penyakit pernafasan tersebut, misalnya asma dan lain-lain seperti itu. Dan itu bisa menyebabkan sesaknya kambuh. Oke, kenapa sih namanya gas air mata gitu, Dok? Iya. Karena memang gas air mata itu kan didesain ketika kena ke mata kita, gasnya itu sifatnya iritan dan langsung reaksinya. Nah, karena sifatnya iritan menyebabkan mata itu mengalami rangsangan untuk mengeluarkan air mata. Nah, seperti itu. Jadi matanya jadi pedih dan mengeluarkan air mata, sehingga masa tadi yang mungkin ricuh atau seperti apa bisa lebih didamaikan dengan penggunaan gas air mata itu tadi, karena matanya perih kan. Kalau mata perih kan harusnya malah makin menimbulkan chaos ya, Dok ya. Mungkin itu juga yang terjadi ketika di Kanjuruhan itu ya, Dok. Ya, jadi memang chaosnya sih itu yang harus diperhatikan, karena penggunaannya memang harus sesuai ya, gitu. Ada prosedural tertentu yang harus dijalani begitu ya. Ya, betul. Dan memang penggunaannya kan harusnya tidak bisa sembarangan ya. Pihak kepolisian juga seharusnya lebih paham terkait penggunaannya, kapan boleh digunakan, kapan tidak boleh digunakan. Saya rasa pihak kepolisian jauh lebih paham terkait kondisi-kondisi tersebut. Oke. Kalau pasien-pasien yang
kenai gas air mata ini seperti ini biasanya sembuhnya bisa berapa lama, Dok? Atau ketika kejadian cukup dilakukan treatment tertentu sudah bisa langsung pulang? Tidak semua pasien dengan kena gas air mata itu datang ke kita, karena kan dia sifatnya setelah dibilas bisa membaik dengan sendirinya. Tapi beberapa kasus misalnya dia kena paparan gas air mata yang lama dan jangka panjang, itu bisa menyebabkan iritasi yang signifikan sehingga datang ke dokter mata. Lalu bisa menyebabkan, saya bilang tadi, ada perdarahan di permukaan bola matanya, tapi itu juga cenderung aman. Sehingga dengan pengobatan, kalau misalnya dia agak ringan bisa 1-2 minggu, kalau misalnya dia agak parah bisa 2-3 minggu penyembuhannya, tergantung dari kondisi klinis pasien masing-masing. Oke, baik, kita ke beberapa pertanyaan lagi. Untuk asap vapor yang cukup mengebul ketika kena mata sejauh ini, apa ada kasus cedera yang sampai serius, Dok? Ya, jadi sebenarnya vapor itu kan salah satu khasnya kan asapnya banyak ya. Nah, jadi asap vapor itu bukan hanya mengenai yang penggunanya, tapi juga bisa mengenai orang-orang di sekitarnya. Nah, salah satu komplain yang paling banyak adalah mata itu perih secara jangka panjang. Kenapa? Karena itu mengganggu produksi dan stabilitas dari air mata kita. Kita ngomongnya mata kering lah istilahnya, sehingga pasien itu merasa matanya perih, mengganjal, seperti berpasir padahal nggak ada apa-apanya, atau bahkan matanya sampai merah. Nah, itu jadi memang harus lebih hati-hati, terutama bagi masyarakat yang tidak menggunakan vapor tapi malah kena akibatnya. Tapi ini sebenarnya lebih berbahaya ketika pakai vapor atau pakai rokok? Sebenarnya kalau misalnya rokok itu asapnya juga bisa membuat keluhan-keluhan yang saya sebutkan tadi. Cuman kan rokok itu ada zat pembakarannya, ada sisa-sisanya itu loh yang biasanya ditaruh di asbak. Nah, itu kan apalagi misalnya oknum-oknum yang merokok sambil naik motor. Nah, itu kan sisa-sisa zat pembakarannya itu yang harusnya ditaruh di asbak kan bisa terbang. Nah, itu bisa mengenai di mata, atau bahkan sisa pembakarannya yang masih dalam kondisi panas bisa kena ke mata orang lain yang di sekitarnya. Jadi memang bahayanya itu, sisa pembakarannya kalau kena ke mata, nah itu bisa menyebabkan keluhan-keluhan yang lebih serius. Oke, selanjutnya dokter, ini ada pertanyaan juga, jika obat tetes mata dipakai tiap 1 hari 1 kali tapi dalam jangka waktu berbulan-bulan atau jangka waktu lama, ini bagaimana, Dok? Apa bisa menimbulkan efek samping di kemudian hari? Jadi sebenarnya penggunaan obat tetes mata itu tergantung ya, obat tetes mata apa yang dipakai. Salah satu yang paling sering digunakan dan kita bisa bilang aman ya, itu adalah air mata buatan atau artificial tears, terutama air mata buatan yang tanpa pengawet. Itu ada khusus memang. Jadi penggunaannya malah disarankan buat masyarakat atau orang-orang yang memang dia resiko tinggi matanya kering, seperti dia bekerja di ruangan AC yang tertutup dalam jangka waktu yang lama, atau dia di hadapan komputer atau laptop jangka panjang, atau siswa-siswa yang dia intensitas membaca buku atau belajarnya tinggi, itu sangat risiko matanya lelah dan kering. Dan penggunaan air mata buatan tadi bisa sangat membantu, dan itu tidak memiliki efek samping secara jangka panjang, terutama yang tanpa pengawet ya. Nah, cuman terkadang masyarakat mungkin kurang edukasi juga, beli tetes mata sendiri yang mengandung steroid. Nah, itu yang harus hati-hati, karena beberapa tetes mata itu ada yang mengandung steroid. Steroid itu sebenarnya bagus untuk beberapa kondisi tertentu, namun tidak digunakan untuk jangka panjang karena bisa menyebabkan komplikasi apabila digunakan jangka panjang, seperti katarak, lalu bisa menyebabkan glaukoma juga, seperti itu. Jadi memang harus ditanya ke yang jual obatnya, ini apa kandungannya, ada steroidnya apa enggak gitu. Oke, berarti kalau kita mau beli obat tetes mata itu kita harus tahu ini keluhan mata kita seperti apa secara detail gitu, Dok. Sebenarnya yang paling sering keluhan mata itu kan mata merah ya. Nah, tidak semua mata merah itu perlu steroid. Jadi mungkin cukup beli obat tetes mata yang tidak mengandung steroid. Nah, apabila keluhan tidak membaik,
dalam 1 hari 2 hari, alangkah baiknya melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat seperti itu, karena memang steroid pada beberapa kasus akan sangat membantu, tapi apabila dia tidak tepat penggunaannya bisa menyebabkan komplikasi jangka panjang tadi. Oke, baik. Selanjutnya dokter, mengenai penggunaan obat tetes mata dalam jangka waktu yang lama apa bisa mengakibatkan katarak juga? Nah, ini juga ada pertanyaan, Dok. Betul, jadi steroid itu bisa menyebabkan katarak ya. Jadi katarak itu bukan cuma akibat dari proses penuaan atau proses degeneratif, tapi ada juga katarak yang sifatnya akibat komplikasi penggunaan obat-obatan. Salah satunya yang paling sering itu steroid. Dan steroid itu bukan hanya steroid yang ditetes di mata, steroid yang diminum secara jangka panjang pun itu bisa menyebabkan katarak juga. Seperti itu. Apa itu biasanya, Dok? Jadi Contohnya? misalnya mohon maaf, misalnya pasien-pasien yang dia sakit autoimun. Nah, sakit autoimun itu kan terkadang dia untuk mengontrol penyakitnya dia butuh konsumsi steroid tablet ya. Steroid yang diminum dengan dosis tinggi dan jangka panjang. Nah, itu bisa menyebabkan katarak. Bahkan pada usia-usia muda seperti itu. Oke, dokter. Nah, ini kita juga menanyakan lebih lagi tentang gimana sih sebenarnya cara kita untuk menghindari trauma-trauma kimia pada mata ini, karena kalau kita perhatikan begitu dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa terhindar dari berbagai hal-hal seperti penggunaan bahan-bahan kimia yang ada dalam produk-produk keseharian kita. Sebenarnya seperti apa sih, Dok, idealnya gitu supaya kita tidak melakukan hal-hal yang dapat mengiritasi mata? Ya, jadi sebenarnya untuk zat-zat kimia yang memang digunakan di tubuh kita seperti sampo, sabun, itu seperti yang saya sampaikan di awal kan memang dia cenderung aman ya. Dia kena pun setelah kita bilas mata kita tidak akan menyisakan gejala sisa. Tapi untuk zat-zat kimia yang memang dipakai untuk di pekerjaan atau untuk membersihkan sesuatu, itu kan memang sudah ada anjuran penggunaannya. Seperti kita penggunaan misalnya secara sederhana kita pakai larutan atau pembersih toilet. Nah, pembersih toilet apabila kita baca di kemasan belakangnya kan sudah ada bagaimana sih cara safety penggunaannya, penggunaan sarung tangan, lalu kita pakai goggles. Goggles itu kacamata pelindung mata, ya. Nah, itu sebenarnya bijaksananya adalah diikuti aturan safety-nya seperti apa. Terus kalau yang paling sering selanjutnya adalah berkendara. Nah, ketika berkendara, baiknya apabila siang hari menggunakan pelindung, kaca pelindung, baik helm yang sudah ada kaca pelindungnya atau kita menggunakan kacamata. Kalau mau lebih bagus lagi, gunakan kacamata hitam siang hari karena paparan sinar UV itu juga yang terlalu tinggi bisa berkontribusi ke beberapa penyakit mata seperti itu. Oke, terakhir, Dok, mungkin bisa disampaikan closing statement-nya tentang tema kita pada pagi hari ini, Dok. Ya, jadi sebenarnya trauma kimia itu adalah kasus yang cukup ringan ya, terutama yang kalau zat-zat kimia yang dipakai keseharian. Tapi kalau misalnya kita kena musibah, kita kena zat-zat kimia yang lebih berat seperti tadi pemutih atau misalnya pembersih lantai, yang pertama adalah jangan panik, jangan dikucek, langsung dibilas atau dicuci dengan air mengalir 15 sampai 20 menit. Apabila ada keluhan yang signifikan seperti merah yang sampai bengkak atau mata penglihatannya jadi kabur, jangan menunda untuk mencari pertolongan ke tenaga kesehatan. Karena kita mata itu nikmat dunia itu cuman bisa kita nikmati kalau penglihatan kita enak. Jadi apabila ada sesuatu yang terjadi di mata kita, jangan ditunda, cari pertolongan supaya kita tetap bisa menjaga kualitas penglihatan kita dengan baik sampai kita tua. Baik, terima kasih Dr. Edwin Damar Prabowo, PPDS Mata dari FKUB yang sudah hadir pada pagi hari ini dan memberikan sharing ilmunya tentang trauma kimia pada mata dan penanganannya di rumah. Terima kasih juga untuk kerabat Realita yang sudah setia bersama dengan Ayuda Clarissa. Kita juga sudah sampai di akhir kebersamaan kita di hari ini, kerabat. Terima kasih dan saya Ayuda Clarissa pamit undur diri. Stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart, be healthy.
Halo kerabat Terima LTSM. kasih, dokter. Pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri Nah, di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Iyalah, itu baru dok, itu baru. Itu malah baru. Ya, di luar. Ya, bagus. My lips is waiting for you to come back to me. I promise you'll be there if you still love me. I promise you'll be there. Oh, sedeng-deng. Do you love me? Pasar malam. Do you love me? Oh, I can see you talk with anybody. Got many women that will really want me. With you, every compliment is true. I don't need anyone but you. Can we get real and honest? Tell me what's the deal. I promise. When you know, let me know, let me know. Baby, go. Do you love me? I don't need no answer. Just hold me and kiss me and tell me that you. Come back to me. I promise you'll be there.